Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan motor metik Yamaha dengan kendala ban belakangnya kempes atau bocor ya. Langsung saja kita eksekusi. Kita buka dulu bagian spentilnya, tutup spentil dan baut spentilnya kita buka keseluruhannya. Ini pakai rodanya pakai ukuran 100/80 ya, dan juga bekas ban tubles tapi dikasih ban dalam, jadi agak susah atau berat ya pada saat proses pencongkelannya. Harus punya tekniknya, harus tahu selanya biar tidak merusak pelek dan tidak susah pada saat pencukitan ya. Nah, ini saya gunakan dua cukitan, satu cukitan untuk menahan atau membuka sela antara pelek dengan roda, dan satu lagi saya gunakan untuk mencukit atau merenggangkan bagian ban dalamnya ya, atau ban luarnya supaya lebih atau terbuka ya. Jadi lumayan susah juga kalau kita tidak tahu tekniknya, atau kita langsung cukit aja itu tidak akan bisa. Jadi simak baik-baik videonya sampai akhir ya. Oke, setelah ada yang terbuka sedikit, langsung kita tekan-tekan saja pakai tangan. Dan setelah bagian samping kita sudah bisa, kita buka juga bagian sampingnya ya, dengan trik atau metode yang sama. Satu cukit kita digunakan untuk membuka atau membuat celah antara roda dengan velg, dan satu lagi kita gunakan untuk mendorong supaya roda itu gerak atau terbuka ya. Pelan-pelan, tidak perlu buru-buru ya, karena kalau kita memaksa langsung kita cukit, yang ada tenaga kita terkuras habis dan rodanya atau bannya tetap tidak mau terbuka ya. Pelan-pelan sambil kita tekan-tekan ya. Setelah terbuka, lanjut kita tekan-tekan atau kita tarik, kita pijat pakai tangan juga bisa ya kalau sudah ada yang terbuka sih. Oke, sambil kita putar-putar, nah saya balik lagi, tekan lagi karena belum sepenuhnya terbuka ya. Oke, setelah terbuka sambil kita putar, sambil kita tekan juga ya bagian yang akan kita cukit. Oke, nah setelah itu kita gunakan satu cukitan, terus bagian atasnya kita tekan-tekan, karena ketika kita masukkan cukitan biasanya bagian yang lainnya itu keluar lagi atau menempel lagi ya. Nah, satu cukitan kita untuk menahan cukitan yang pertama, dan cukitan yang kedua kita gunakan untuk membuka bagian ban luarnya ya. Nah, setelah terbuka semuanya, lanjut kita ke proses pengambilan ya. Nanti kita setelah terbuka semua, lanjut kita ambil bagian ban dalamnya ya. Kalau misalkan kita tidak tahu selanya, ini benar-benar memakan waktu dan tenaga juga ya. Nah, meskipun kita lihat meskipun sudah terbuka bagian itu masih susah ya. Nah, ini saya proses mengambil bagian ban dalamnya ya. Bagian ban dalam kita ambil, kemudian kita keluarkan dari sela-sela shockbreaker dan sela-sela knalpot ya. Kemudian kita lanjut ke proses pengecekan dengan menggunakan media air ya. Kita pompa dulu bagian ban dalamnya, kemudian kita cek, masukkan ke dalam air. Kalau misalkan ada bagian yang ada gelembung udaranya, berarti itu bagian yang bocor ya. Setelah kita periksa, kita memutar, dan inilah ada bagian yang bocor di sini ya. Nanti kita langsung tandai aja pakai spentil bekas atau pakai kayu atau apa aja yang bisa kita gunakan untuk menandai ya. Karena ketika kita membuang anginnya, pasti bagian yang tadi
ada lubangnya itu biasanya tidak kecil kalau kita tidak kasih tanda. Lanjut kita ke proses penambalan atau pembakaran ya. Sebelum kita tambal seperti biasa, bagian yang tadi ada lubangnya kita gosok-gosok dulu menggunakan gergaji ya. Mau gergaji mau amplas juga sama saja. Intinya untuk mempermudah atau untuk mengeringkan bagian yang tadi kita rendam di air, dan untuk menghaluskan bagian yang akan kita kasih karet tambal. Perlahan-lahan, pelan-pelan saja, jangan sampai membuat bagian lubangnya justru terbuka atau tambah lebar ya. Kita gosok-gosok saja pelan-pelan. Kita gosok memutar sekitar bagian lubang ya, supaya pada saat pengepresan itu karet tambalnya bisa melekat dengan bagus ya. Ada juga yang sebagian pakai amplas. Kalau saya ini pakai gergaji kecil, ya, sorry. Oke, setelah kita gosok sudah selesai, lanjut kita ke proses persiapan atau kita ukur bagian karet tambalnya ya. Kita gunting sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita lepaskan bagian lem atau plastiknya ya, karena ini saya tidak menggunakan lem, alias cuma menggunakan karet tambal yang cuma ada lem perekatnya aja sedikit ya. Ini saya sedikit. Oke, setelah itu kita taruh ya. Kita taruh. Nah, kemudian saya siapkan dulu kalengnya di posisi yang bagus, yang benar ya. Nah, bagian yang ada karet tambalnya ini menghadap ke bawah ya. Kemudian di atasnya kita kasih karet lagi, karet penghalang antara presan dengan ban dalamnya ya. Kita press, kemudian bagian yang tidak terkena alat press kita naikkan ke atas. Kemudian kita tambahkan atau kita kasih spiritus ya. Untuk proses pembakarannya saya menggunakan spiritus. Jadi kita isi sesuai takaran, kemudian kita nyalakan apinya, kemudian kita tunggu sampai apinya padam. Oke, proses pembakarannya saya skip supaya lebih cepat ya. Setelah apinya padam, lanjut kita longgarkan bagian alat presnya. Kemudian kita lihat dulu, kalau misalkan sudah tidak lengket ke bagian kaleng, biasanya itu sudah matang dengan sempurna ya. Oke, setelah selesai lanjut kita kembali ke proses pengecekan lagi ya. Meskipun sudah kita tambal, terus kita yakin tambalan itu sudah matang, sudah bagus, tapi kita harus cek ulang ya, supaya kita tambah yakin kalau tambalan itu tidak akan bocor lagi. Oke, saya pompa dulu. Oke, setelah kita melakukan pengecekan dan tidak ada lagi gelembung air, jadi tidak akan bocor lagi. Oke, lanjut kita ke proses pemasangan kembali ya. Kembali kita pasang ban dalamnya ke dalam roda belakang. Oke, sebelum kita pasang lagi ban dalamnya, kita periksa dulu bagian dalam roda belakangnya ya, supaya kita lebih yakin bahwa tidak ada lagi bagian ban dalamnya yang bisa terkena paku atau benda tajam yang ada di roda belakang. Oke, setelah itu kita masukkan bagian ban dalamnya dari sela-sela antara roda belakang dengan shockbreaker ya. Kita masukkan dari situ, kemudian kita putar-putar dan kemudian kita masukkan ban dalamnya ya.
Setelah itu kita cari bagian yang ada lubang dopnya itu menghadap ke bawah. Kita masukkan bagian ban dalam yang ada dopnya dulu ke dalam lubang velgnya ya, supaya tidak miring atau tidak geser-geser pada bagian dopnya. Oke, kemudian kita putar, kemudian kita masukkan keseluruhan ban dalam ya ke dalam roda belakang, pelan-pelan sambil kita perhatikan bagian ban dalamnya itu jangan sampai terlipat atau mengambang ya. Jadi takutnya pada saat pencukitan itu kita tercukit atau bocor kembali ya. Oke, setelah kita satu atau dua cukitan, lanjut kita tekan-tekan dulu bagian ban luarnya ya, supaya sebagian ban luar bisa masuk dengan menggunakan tangan, dan sisanya kita lakukan pakai cupit ya. Oke, seperti biasa 1-2 kali cupit bagian bawah, kita tekan bagian atasnya ya, supaya tidak menempel antara pelek dengan ban luarnya. Tuh seperti ini. Tadi padahal baru kita masukkan tapi sudah langsung merekat ke bagian velg. Jadi kita harus perlu sabar kalau menemukan atau seperti saya gini, ban dalam atau ban luarnya itu bekas tubles dan ukurannya besar, biasanya ukuran 90 ke atas, 100 120 ya. Nah, setelah tidak menempel, lanjut kita ke proses pencukitan lagi. Nah, ini ternyata masih nempel ya. Nah, lanjut kita cukit lagi 1-2 kali cukitan. Kemudian kita rodanya putar dan bagian yang atas kita tekan-tekan atau pijat-pijat menggunakan tangan ya. Begitu seterusnya. Oke, satu cukitan kita bagian atasnya kita putar, kemudian kita tekan, satu cukitan lagi. Nah, ini juga salah satu trik untuk proses pemasangan kembali atau proses pencukitan ban luar ini, supaya prosesnya tidak keras atau mudah ya. Jadi memang prosesnya seperti ini, jadi jangan sampai proses pencukitan itu kita menggunakan tenaga yang besar ya, hemat tenaga. Oke, setelah roda atau ban belakangnya itu seluruhannya masuk semua, lanjut kita ke proses pemompaan kembali ya. Setelah dipompa, prosesnya selesai dan bannya sudah kembali seperti semula. Terima kasih yang sudah menyaksikan.